Kebetulan Mas Sinurat ini salah satu anggota core team dari ASCI Jatayu. Nah, kita berharapnya teman-teman di core yang masih muda-muda lah ya, bisa mulai berani ikut podcast ya. Karena kan di kerjaan bisa jadikan menjadi seorang leader ya, wajib bisa dan berani untuk berbicara di depan umum, ya kan? Otomatis juga ilmunya harus lebih tinggi dibandingkan timnya. Kenapa? Seorang leader itu adalah problem solving, ya, bukan di tim di bawahnya, tapi leadernya, ya. Malam ini materinya apa, Mas Sinurat? Proses, Pak. Oh. Oke lah ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo Mas Sinurat. Oke, semangat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih ya, Pak. Pagi. Terima kasih Pak Yudi, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir pada podcast malam ini. Izin saya share screen ya, Bapak-bapak semua, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Pak Yudi? Udah, lanjut. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun nih buat Pak Yudi. Selamat ulang tahun. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. 17 tahun, Pak. Oke, Mas Nurat. Lanjut, Mas Nurat. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya, saya mau bertanya dulu. Nanti boleh dikirim di chat box ya. Ini pertanyaannya adalah, Pak Ibu semua, apakah bekerja di warehouse atau pernah? Jika pernah atau sedang bekerja di warehouse, boleh ketik yes ya. Untuk yang belum pernah sama sekali, boleh ketik no. Ini untuk yang standby aja ya, yang bisa ketik di chat. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu ya. Mbak Ani, yes. Pak Mudar Razik, yes. Mas Iza Yoga, no. Mbak Rika, yes. Pak Gusti, yes. Arif Kaidir, yes. Oh, banyak juga yang di warehouse ya kalau gitu ya. Mayoritas berarti di warehouse nih, Pak ya. Oke. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini podcast kita yang saya bawakan yaitu mengenai SIG warehouse proses ya, terkait proses-proses apa aja yang ada di dalam gudang. Ini saya ambil berdasarkan experience saya ya, selama kurang lebih 4 tahun di gudang. Oke, sedikit sekilas ya perkenalan Bapak Ibu. Nama lengkap saya Prengki Precious Sinurat ya. Nah, ini pengalaman kerja saya untuk pertama kalinya bekerja di gudang itu di Enseval ya. Posisinya adalah operator gudang.
Nah, setelah resign dari Ensefal, saya melanjutkan pekerjaan di Erjaya. Untuk 2022 sampai 2023 saya dikasih amanah sebagai asisten kepala gudang. 2023 sampai saat ini saya diamanahkan sebagai kepala gudang. Sekilas ya Bapak Ibu perkenalan dari saya. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Halo Pak. Halo. Ya, ya Pak. Halo, halo Pak. Iya. Tahun berapa Pak Densepal? 2019 Pak sampai 2021. Yang di Pulau Gadung? Ya, di Pulau Gadung 6 bulan, selebihnya di Cikarang, di Sibaru. Oh, saya pernah di Pulau Gadung, Jakarta 1 ya? Saya di distribution centernya Pak. Yang di Jakarta 1 bukan Mas? Bukan. Di Pulau Gadung, pusat. DC-nya Mbak, di Yang DC-nya. MIDI ya Pak? DC ya. Oke Pak. Baik Pak. Terima Oke, kasih. Pak. Yo, salam kenal Pak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semua, saya akan lanjut slide ya ketika semua sudah clear ya. Satu slide, satu pembahasan kita clear, saya akan lanjut ke bagian berikutnya. Gitu ya, biar nggak ada. Boleh langsung diskusi, interupsi langsung ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai awali dengan supply chain operation referensi ya Bapak Ibu. Ini secara function kan ada 5 ya. Nah, untuk malam ini kita coba bahas ya salah satunya di bagian deliver ya, pendistribusian. Nah, di pendistribusian ini ya kita intinya adalah mendistribusikan barang ya. Bagian apa aja yang ada di sana gitu ya, di bagian delivery ini. Yang pertama adalah transportation ya. Nah, yang kedua adalah warehouse. Nah, ini fokus kita yang mau kita bahas malam ini adalah warehouse ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di slide yang ini, apakah ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan? Mas Sinurat, Ya, Pak. jalan dulu aja. Oh, langsung Pak ya? Nanti langsung aja, biar teman-temannya bisa baca materinya juga kan. Habis itu nanti baru kita ini Langsung discuss Q&A-nya. ya Pak? Oke, Jadi siap udah Pak punya Yudi. bahan semua, nanti malah enak ya. Lanjut Oke, dulu Pak. aja. Yo. Yuk kita lanjut ya. Oke, yang pertama adalah yang ingin saya present di sini adalah yang tentang warehouse management ya, Bapak Ibu. Warehouse management adalah proses pengelolaan dan pengawasan serta kebijakan operasional yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, sampai pengeluaran barang di gudang. Nah, di sini saya highlight pengawasan dan kebijakan ya, karena based on experience ya, saya sebagai leader gudang saat ini, jadi fokus kita itu tidak hanya di pengelolaan sehari-hari gitu ya, kita juga fokus pada pengawasan, juga kebijakan-kebijakan yang diambil saat itu gitu ya, setiap harinya. Nah, apa sih? Bentar ya Bapak Ibu. Izin saya melihat dulu ya yang buat
bocor. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kenapa perlu pengawasan dan yang ada di gudang ya? Ini tujuan utamanya adalah menghindari ataupun bisa menghilangkan gitu ya fraud gitu. Nah, di sini nanti terkait fraud akan ada webinar ya, khusus nanti dari Pak Yudi. Salah satu materinya adalah tentang fraud. Nah, detailnya nanti akan disampaikan di sana. Bapak Ibu boleh join ya nanti di webinarnya. Oke. Ketika warehouse management kita kelola dengan baik ya. Kita kelola dengan baik. Apa sih benefit dan manfaat yang kita dapat gitu ya. Yang pertama adalah layanan yang cepat. Yang kedua, kualitas yang baik. Dan ketiga, biaya yang rendah. Nah, ini yang saya highlight ya, Bapak Ibu. 3 benefit atau manfaat yang kita dapatkan ketika warehouse manajemennya berjalan dengan baik. Oke, nah di bagian ini saya mau langsung diskusi nih Pak Yudi. Boleh. Ayo. Boleh ya Pak? Hmm. Nah, metode apa yang terbaik dalam mengelola gudang? Nih, bapak-bapak semua kan mayoritas nih, bapak ibu sudah ada di gudang ya. Dan mungkin mayoritas juga sebagai leader gitu. Saya mau ajak diskusi, Pak Ibu, metode apa yang terbaik dalam mengelola gudang? Gitu ya. Yang pertama manual, otomasi, ataukah 3PL gitu. Nah, Pak Yudi, ini saya bertanya ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu, Jatayuers, boleh ya ngasih pendapat, saran, ataupun masukan gitu ya. Pendapat Bapak Ibu terkait metode yang terbaik untuk mengelola gudang. Ayo teman-teman, ada yang mau kasih ini, silakan ya, open mic. Ada nggak nih? Kalau saya otomasi, Pak. Sama Pak siapa ini? Pak Sumurung ya? Iya. Oke. Kenapa Pak? Otomatis. Kalau otomatis, menurut saya ya, dengan sistem itu semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi nggak perlu 2 kali kerja gitu kalau menurut saya. Oke. Oke, Pak. Ada yang lain, Pak Sumurung? Selain ya kalau menurut saya itu aja dulu sementara, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sumurung. Nah, Ya. ini ada yang resen Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Sepengalaman saya sih Pak, saya udah pernah menjalani 3 metode ini semuanya. Manual sudah pernah, banyak kelemahannya. Otomasi di saya itu mungkin karena ERP-nya itu belum komplit, expired date-nya itu belum kerekod. Jadi juga ada kelemahan gitu. Terus kalau ada trouble error, nah di situ juga sama sih. Harus ada antisipasi manualnya juga gitu. Kalau 3PL saya sudah pernah menggunakan juga, ada enaknya kalau kita kerjasama dari awal itu kontraknya clear. Jadi kalau ada kehilangan atau expired yang mereka tidak favor segala macam, itu ada punishment atau claim gitu. Itu sih semua ada semua tiga metode ini ada kelemahannya dan ada kelebihannya masing-masing. Hanya manual aja yang benar-benar butuh effort yang lebih. Menurut saya kalau manual itu ya zaman dulu banget gitu. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ani.
Ya, kalau manual memang paling susah ya, bukan tidak bisa, Ya. tapi paling susah kontrolnya, Betul. menjalankannya. Banyak human Ya, error-nya, Pak. benar. Ya. Ada yang lain? Tadi Bang Hotmian tadi sempat raise hand nih. Oke, siap. Silakan. Ya, metode yang terbaik untuk ngelola gudang ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi, metode yang terbaik ini ketiganya bisa yang terbaik ketika orang-orang yang bekerja di dalamnya itu terbaik gitu. Manual pun bisa, otomasi pun bisa, 3PL pun bisa. Dan saya setuju dengan ibu yang sebelumnya, semua ada plus minusnya. Itu, Pak, kira-kira. Oke. Ada yang lain? Pak, izin bertanya Pak, Silakan. Siapa nih? Pak Sumurung. Oh, silakan Pak Sumurung. Saya kan gudang ini ada dua ya Pak ya. Kalau menurut saya ya Pak, ada gudang distributor. Karena kan saya juga pernah di Ensepal. Nah, itu kan distributor. Kalau dari dari produksi atau dari pabrik langsung ke gudang penyimpanan itu gimana? Maksudnya apakah sama sistemnya dengan yang kita bahas ini Pak kira-kira? Sama Pak. Oh sama ya. Prinsipnya in dan out di gudang apapun itu sama. Ya. Ya kan dimulai dengan dokumen, verifikasi dokumen dan barang, ya kan? Keluar barangnya juga sama. Jadi mirip-mirip. Ya, namanya gudang yang baik dan benar pasti prinsipnya mirip-mirip. Ya kan? Ya. Gitu. Kalau yang Mas Yunurat ini sendiri, kalau saya menjalankan ketiga-tiganya. Ya, kombinasi. Biasanya kombinasi itu lebih pas. Gitu. Karena kan tadi seperti Mbak Ani, Bang Hotmian, dan yang lain juga kan, setiap metode itu pasti ada kelemahannya. Ya, kelemahan itu ditutupi dengan metode yang lain. Jadi tiga-tiganya bisa dipakai. Ya. Sebenarnya kalau di gudang itu, kalau gudang yang modern, semuanya udah tinggal menjalankan ya. Gitu. Yang paling susah itu gudang apa? Konvensional. Gitu loh. Kalau saya pernah menjalankan, jadi ya seperti ini ya, metode manual, buku. Kita masih menerapkan truk datang, inbound ya, truk datang, ambil surat jalannya, checker itu mencatat di buku besar namanya logbook. Ya kan? Nomor surat jalannya, dia bawa barang apa, nomor plat kendaraannya gitu loh. Guna nggak logbook? Sangat berguna. Saat apa? Saat ada masalah. Kalau lagi nggak ada masalah mah logbook dan lain-lain nggak terlalu bermanfaat ya. Itu. Jadi saat ada masalah itu sangat berguna. Jadi metodenya bisa digabungkan ya, tidak harus manual, bisa dikombinasikan dengan semi otomatis. Karena otomatisasi di gudang itu mahal. Ya. Mahal banget. Bukan nggak ada, ada. Gitu. Ya Mbak Ani? Iya, Mahal nggak betul. Mbak Ani? Mahal Betul. banget. Mahal banget, Pak. Iya kan? Mahal banget. Gitu. Jadi tidak semua gudang akan bisa menjalankan metode itu. Ya. Di tempat Gitu loh. saya aja masih manual banget, Pak. Manual gimana Mas Dion? Bisa cerita? Ini Mas Dion nih. Di ya campur nomor 1 sama 2 lah. Oh, ya kan? Barang kontainer Sama. datang dari luar, dari supplier Cina, dicatat manual laporan tiap harinya tuh kalau saya lihat laporan dari produksi ya sama. Manual kontainer nomor sekian, itemnya apa, modelnya apa, gitu. Diupdate terus kayak Excel gitu kan, di screenshot tiap hari. Jadi saya juga
monitoring kan, saya juga purchasing tapi bagian divisi lain gitu. Monitoring, oh ini kontainer ini datang nih, kita ke bagian berapa dari produksinya gitu. Sama. Dan sebelum perusahaan yang sekarang ya sama juga, apa ya, manual juga. Kecenderungannya akan harus ada kombinasi Harus ya Mas Dion ya. Ya kombinasi. Sistem Harus itu kombinasi. buat apa ya? Kayak memastikan barang benar-benar ini, nah sama nanti dilihat sama timnya yang realnya gimana. Gitu. Saling berkesinambungan lah dua itu. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah ikut ini ya diskusi. Oke, lanjut Mas Sinurat. Oke, Pak Yudi. Kalau boleh saya kasih simpulan ini dari Pak Sumurung, Bu Anik ya, Pak Otnian, Mas Dion. Ini metode yang terbaik adalah sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan bisnis. Saya lihat dari jawaban-jawaban, masukan dari Bapak Ibu, ini berdasarkan kebutuhan bisnis ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, secara proses besar di gudang itu ada 3 ya. Ada inbound, internal process, ada outbound. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ya, nah, tahu gitu ya. Di saya 4 gitu ya. Di kami 4 gitu. Di sini juga saya mau diskusi juga Bapak Ibu. Apakah ada yang mau memberikan masukan? Belum ya? Saya lanjut. Oke, 6 warehouse proses di gudang ya, Bapak Ibu. Ada receiving, ada put away, ada storage, ada picking, ada packing, sampai shipping ya. Ini ya proses yang ada di gudang, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah receiving ya. Ini adalah proses penerimaan barang masuk di gudang. Gitu. Nah, beberapa poin yang biasanya ya, yang ini based on experience ya. Yang pertama itu adalah yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan dan penerimaan barang, dokumen. Yang kedua, pemeriksaan kendaraan. Yang ketiga, verifikasi kesesuaian kuantitas dan kualitas barang. 4, penanganan khusus. Nah, penanganan khusus ini kalau seperti di kita ya, di BBF, Gudang Besar Farmasi, itu biasanya ada ketentuan-ketentuan khusus. Seperti ketika kita mau bongkar barang, ini akan ada cek terlebih dahulu kondisi armada, dan juga untuk barang-barang tertentu, cold chain produk ya, kita harus cek terlebih dahulu data logger ataupun suhu dari barang tersebut. Jika tidak memenuhi kualifikasi, kita akan reject ya. Oke, kita yang ke poin kelima adalah rekonsiliasi stok ataupun good receipt ya. Di sinilah proses kita penginputan baik secara manual ataupun secara sistem ya. Nah, yang keenam adalah pelaporan. Pelaporan yang maksud adalah setiap kita selesai gitu ya, harian, selesai penerimaan barang, kita akan pelaporan berapa yang masuk barang pada saat hari ini gitu. Next-nya ke put away, proses penempatan barang pada lokasi penyimpanan. Mungkin di sini saya hanya nge-remind ya,
kepada Bapak Ibu karena mayoritas di sini bekerja di warehouse, dan yang belum mungkin ini adalah pengetahuan basic ya di warehouse. Nah, ada juga beberapa poin yang perlu diperhatikan ya di proses put away, di lokasi yang tepat untuk memudahkan proses berikutnya gitu ya. Proses berikutnya adalah proses picking. Nah, yang kedua, pastikan kesesuaian fisik barang dengan sistem atau dokumen, periksa kualitas barang dan tempat penyimpanan, atur dengan rapi agar ruang penyimpanan optimal gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini menjaga juga kapasitas gudang gitu ya, yang seharusnya berapa gitu, ketika penempatan tidak teratur dengan rapi, nah ruang penyimpanan tidak akan optimal gitu ya. Yang kelima, pastikan keamanan barang guna menjaga kualitas barang ya. Nah, di bagian receiving dan put away, di bagian inbound, Bapak Ibu, apakah ada mau diskusi? Malam. Boleh Mas, diskusi Mas. Arif Mas. Yo Pak. Mas mau tanya nih, untuk kualitas barang ya, dia kan checking, berapa persen sih untuk standarnya? Terus, sorry, untuk yang kedua, putuai ini menggunakan putuai rule atau manual ya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Arif. Yang pertama tadi kualitas barang ya Pak ya. Iya, betul Mas. Nah, kalau di kita ya Pak, kalau di saya, di farmasi gitu ya, untuk kualitas kita sudah ada ketentuan ya. Dalam hal ini sudah diatur di SOP kita. Masuk. Sebentar ya Bapak Ibu, ada yang bocor. Lanjut Mas Sinarat, biar saya yang ini. Oke Pak. Nah, kalau di kita Pak, kualitas itu sudah ada ketentuannya ya. Nah, ini berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh tim quality ya. Mungkin yang mengenai kualitas Pak Arif, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Maksud saya itu untuk inbound itu kan pasti ada checking ya. Kalau barang-barang seperti fresh, untuk finish good itu kan ada sampling check ya. Nah, kalau menurut Bapak itu berapa persen dari total inbound yang harus disampling untuk kualitasnya seperti itu? Oke Pak, kalau di saya ya, ini di bagian penerimaan, kita nggak ada sampling ya Pak, kita harus cek semua, misal nih, masuk 100 quantity, kita harus cek 100 quantity gitu Pak. Jadi 100% kita cek. Oke, berarti full check 100% Pak ya? Betul Pak. Oke, thank you. Iya, sama tempat saya juga gitu. Ya Mas Dion ya. Cek manual satu persatu, nggak fisik dalam ya, luarnya aja. Kelihatan dusnya bagus, masuk, kalau jelek disendiriin, balikin lagi ke produksi. Iya, betul. Barang ini kan kalau inbound itu kan ada yang palletized ya, yang udah dipalet, ataupun yang curah. Kalau curah itu kan langsung kelihatan saat di palet, dipaletkan ya, jadi langsung kelihatan. Barang yang rusak dipinggirkan untuk dipotong surat jalannya. Potong surat jalan. Nah, kalau untuk yang palletized, saat dibongkar, otomatis seorang checker tuh bisa melihat setiap sisi dari produk tersebut yang ada di palet. Ya. Seperti info Mas Dion tadi, kalau memang ada kerusakan, baik itu kerusakan kemasan luarnya, otomatis biasanya kan penyok, ya, kartonnya ataupun kotor, ya kan. Kalau sampai ada kerusakan di produknya, di dalamnya,
akan terjadi kebocoran dan kelihatan banget. Kelihatan. Ya. Basah atau Nah, enggaknya. kalau saya dulu kebetulan kan produknya kan cairan ya, berbentuk cairan di kemasan. Jadi saat terjadi kebocoran itu udah kelihatan. Dan yang seperti itu kita balikin satu palet full ke produksi. Karena apa? Proses untuk membersihkan, ya, terpacking kembali, itu akan menghabiskan biaya dan waktu orang gudang. Sedangkan kita udah ketahuan saat inbound produk itu rusak, ya. Makanya wajib kalau kami itu dikembalikan, biar mereka yang urus dan surat jalannya harus ditong. Hati-hati ya, teman-teman. Jangan karena ya yang kirim di bagian produksi temen nih, ya. Udah komunikasi via handphone. Udah gampang nanti ini kita ganti. Jangan sampai surat jalan tidak dicoret. Kalaupun ngomong ada penggantian barang, minta dulu penggantinya, baru barang itu dikembalikan ke pabrik. Ya, kalau itu pabrik kita sendiri kan lebih gampang. Tapi kalau dari vendor, nggak bisa. Kalau vendor otomatis kan kita nggak bisa lah ya. Kalau kita balikin dalam satu palet, kan tidak semuanya yang ini kena. Ya, otomatis kita bongkar, kita cek mana yang rusak, mana yang terkontaminasi cairan kebocoran tadi, potong surat jalan. Biasa begitu. Ya. Ya Mbak Ani, silakan. Iya Pak, apa namanya, kalau di tempat saya, mau saya sedikit sharing ya. Kalau di tempat saya itu memang SOP itu tergantung dari apa namanya masing-masing ya. Ada QC-nya di tempat saya. Kebetulan QC pun kan under saya juga. Jadi barang-barang fresh itu saya terapkan di 30% sih. Seperti cabai, ayam itu biasanya 30%. Kalau di atas 30% apa namanya jelek, kita reject. Kalau masih di apa namanya 30% itu biasanya kita terima, tapi dengan catatan, dengan food testing bahwa in case memang itu rejectnya parah dan tidak bisa digunakan, kita timbang dan kita klaim ke vendor. Biasanya seperti itu sih. Kalau di perusahaan saya ya, gitu. Jadi 30% QC menetapkan, karena kan kalau contoh kalau ayam 1 ton kan nggak mungkin kita cekin satu-satu kan. Jadi kita terapkan sampling 30% gitu. Nah, tapi dengan catatan tadi harus ada catatannya. In case memang yang 70% kan tidak dicek, itu ada ditemukan masalah, kita bisa klaim ke vendor gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Nah, yang kedua tadi ya Pak Arif, itu terkait PUT WE ya. Jadi kalau di kita itu PUT WE-nya itu adalah udah proses sistem ya, kita menggunakan ERP. Itu sih Pak Arif. Baik Mas, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi, silakan ya. Pak Budi. Ya, boleh. Wah, ada Boleh Pak Bapak. Budi nih. Ya, siapa nih? Halo. Pak. Suaranya hilang. Saya Pak Sumurung. Oh, oke. Ayo, Pak Sumurung, silakan. Ini kan saya mau tanya sedikit nih. Maksud saya di penyusunan barang ini kan biasanya ada batch number ya Pak, sama expired apa segala macam, itu gimana Pak nyusunnya Pak? Mas Sinurat, silakan dijawab. Oke Pak Sumurung, kalau kita kan udah menggunakan WMS ya Pak. Jadi kalau di kita itu sudah ada lokasi yang diberikan, diinformasikan gitu ya, di
sistemnya. Ketika kita proses GR barang di sistem, kita akan create TO ya, transfer ordernya untuk kita put away. Nah, di proses put away ini sudah ada disampaikan lokasinya, locatornya dia akan kemana kita simpan gitu. Semisal kita ada raknya ada 3 gitu ya Pak, L1, L2, L3. Nah, ini sistem akan menginformasikan barang ini ke L mana gitu. Dia secara spesifik akan menyampaikan informasi locatornya di sana gitu Pak. Nah, Ya tambahin gini kan, Pak Sumurung ya. Oke. Nah, kalau untuk penyusunan di palet, kalau dia curah, kan di surat jalannya itu kan pasti ada SKU A bed 1 ada 100 karton misal ya. Bed B-nya, bed 2-nya ada 50 karton. Nah, itu saat mau disusun di palet, itu benar-benar diperhatiin per bednya. Karena dalam satu palet, itu diharuskan hanya 1 batch. Ya, kalau dia menggunakan batch. Kalaupun harus harus ditumpuk dalam satu palet harus ada 2 batch, digunakan karton pemisah. Ya. Jadi ketahuan tuh bed 1 di bagian atas, bed 2-nya di bagian bawah, dan itu terpisah sama karton. Untuk mempermudah secara visual teman-teman di lapangan tidak salah ambil. Ya. Kalau pengiriman sudah menggunakan palet dari pabriknya, harusnya dalam satu palet itu hanya ada 1 batch. Tapi pernah nggak dalam satu palet ada 2 batch? Ada. Itu loh. Dan itu yang harus kita pisah. Bisa dikomunikasikan juga ke pabriknya. Kalaupun dalam satu palet harus ada 2 batch, dia harus pisah. Harus kasih pemisah ya. Berupa karton untuk memisahkan bed 1 dan bed 2 yang ada dalam satu palet tersebut. Kalau di surat jalan pasti ada. Ya. Lengkap. Gitu. Gitu Pak Sumurung. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Budi tadi? Atau yang lain? Pak Yudi. Pak. Iya Pak Haji. Foto dulu yuk, ngomong rame. Oh iya ya. Iyalah. Teman-teman. Habis itu kasih iklan Pak Yudi. Teman-teman. Iya. Emangnya gratis, ya. Emangnya podcast gratis. Harus nonton iklan. Iklan yang berisi ilmu ya. Yoi. Teman-teman, open cam dulu ya. Kita foto dulu, nanti kita lanjutkan. Oke Pak, kita lanjut. Udah kelihatan ya Pak Yudi? Udah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya ke bagian storage. Adalah lokasi penyimpanan barang ya. Beberapa hal juga yang perlu diperhatikan adalah barang-barang harus teratur dengan baik agar mudah diakses dan ditemukan. Pastikan ruang penyimpanan dioptimalkan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan ruang. Lakukan pemantauan terus-menerus terhadap stok barang untuk menghindari selisih stok. Nah, di sini Bapak Ibu, di saya ya, kita lakukan itu adalah dengan melakukan cycle count setiap hari ya. Ini kita untuk menghindari selisih stok. Perhatikan stok yang ada itu dengan cycle count gitu ya.
Lagi-lagi kita harus selalu memperhatikan keamanan barang, baik dari handling, bahkan dari ruang penyimpanannya ya. Oke, kita lanjut. Proses picking ya, Bapak Ibu, proses pengambilan barang dari lokasi penyimpanan. Nah, ini 3 hal yang perlu diperhatikan juga. Pastikan proses picking dilakukan dengan efisien untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengambil barang. Penting untuk memastikan bahwa barang yang diambil adalah yang sesuai dengan sistem atau pesanan pelanggan ya. Yang ketiga, setelah barang diambil, pastikan untuk mengelompokkan sesuai tujuan pengiriman. Kita lanjut. Bagian packing. Ini adalah proses pengemasan barang ya, yang akan kita distribusikan. Juga 5 hal yang diperhatikan. Gunakan bahan kemasan yang tepat untuk barang yang akan di-packing. Ini mayoritas ya, kita yang sering menggunakan packing adalah industri retail ya, khususnya distributor gitu. Yang kedua, letakkan barang-barang dengan hati-hati dalam kemasan, pastikan tidak ada ruang kosong yang dapat menyebabkan barang bergeser atau rusak selama pengiriman. Ya, hindari mengemas kemasan terlalu berat atau terlalu besar agar mudah ditangani dan dikirim. Nah, ini juga menjadi perhatian agar barang yang kita handling, misalkan saat angkat gitu ya, tidak terlalu berat gitu. Bisa diangkat oleh tim. Yang keempat adalah tutup kemasan dengan kuat dan aman. Yang kelima, pastikan setiap kemasan dilabeli dengan jelas untuk mengidentifikasi isi dan tujuannya. Ini untuk menjaga agar barang yang kita kirim sesuai. Oke, dari 3 storage packing, Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan, masukan? Dipersilakan Mau ya. tanya, Mas, Oke, dari Mas Miracle. Michael. Ya, mau tanya terkait packing, karena di tempat saya itu nggak ada proses packing, jadi dari picking langsung masuk ke truk tuh. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat yang ada packingnya ketika outbound, itu biasanya gimana ya? Apakah berarti orang gudang yang melakukan packing, kemudian apakah areanya di gudang juga, atau gimana ya mekanismenya? Terima kasih. Oke, makasih Mas Michael. Kalau di bagian packing ya, saya sendiri langsung ketika di tempat sebelumnya dan sampai saat ini juga di tempat kerja sekarang juga, kita proses packing itu dilaksanakan langsung oleh tim gudang gitu ya, langsung dari internal kita. Gitu Pak Michael. Saya nambahin dikit ya, Ada Pak Miracle ya. ya Pak. Proses packing itu tidak selalu ada di gudang. Kalau di Sinurat ya, untuk pengiriman ke retail dan barang itu minimal picis, itu pasti ada proses packing ya. Tapi kalau di gudang seperti punya saya atau Pak Miracle tadi kan nggak ada proses packing tuh, biasanya minimalnya karton, kuantiti terkecil Ya, itu karton ya, ya itu nggak ada proses packing. Jadi memang tidak semua gudang akan menjalankan proses packing ya. Itu dilakukan di mana? Pasti di dalam gudang, dan yang melakukan tim gudang ya. Itu ada tambahan biaya karena apa? Produk kan udah dikemas, picis diambil, Ya. dipacking lagi ke dalam karton yang lebih besar. Otomatis kan ada kemasan tambahan ya. Itu biaya lagi tuh, Mas Miracle. Oh. Itu Kalau misalkan nih, Pak, ya. di gudang ada packing gitu, tipsnya supaya lancar dan efisien gitu bagaimana ya Pak ya? Mas Sinurat, sepanjang ini pengalamannya yang sekarang silakan. Nanti saya tambahin. Pak Yudi. Kalau sepengalaman saya Pak ya, kalau kita kan di
proses checking barang ya, untuk kita packing itu ada poin ceknya Pak. Gitu. Jadi ini udah menjadi SOP kita, sudah ditetapkan juga poin cek yang dilakukan itu harus semua gitu ya. Tidak ada yang hanya 1-2 gitu ya. Misal proses packing adalah yang pertama kita harus cek item description, yang kedua batch number-nya, yang ketiga expiry date-nya, gitu ya Pak. Jadi agar dia sesuai yang kita pesan, yang dipesan gitu ya, kita harus penuhin poin cek itu. Orang kawanan itu barang itu sudah berapa ribu di Israel dan Ya, Seri-seri ada yang bocor. ada iklan. Oke gitu Pak Michael, dari kita itu udah kita tetapin. Jadi semua tim itu harus follow gitu ya. Oke. Udah masih norat itu? Iya Pak, iya. Oke. Teman-teman yang lain ada punya pengalaman untuk proses packing ini? Pak, mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Sebentar ya, kalau pertanyaan ini kan lagi ini punya Pak Miracle dulu ya. Ini sama Mas siapa ini? Yo, Biro. Iya, tuku saiki. Ya Allah. Do Biro. Bentar. Iklan Pak Yudi. Iya. Tambahan Pak dari saya mungkin ya. Silakan Mas Dion. Kalau di saya kebetulan manpower kurang nih, hanya 2 orang. Jadi kalau pagi penyiapan PO, dan setelah jam istirahat siang baru packing bubble gitu. Karena tempat saya kan kayak part komputer sama HP gitu ya. Ke distributor gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau misal sore udah kiranya nggak nyanda apa nggak cukup waktunya ya di pending besoknya lagi. Kalau tempat saya kayak gitu. Karena cuma 2 orang Pak. Item segitu banyaknya. Dulunya 4 orang, terus sekarang jadi 2 orang. Saya juga heran kenapa dikurangi gitu. Itu masih bisa dicari caranya. Iya, Mas cari Dion. caranya sama tim lain, Pak. Admin yang nggak begitu ini ikut packing, bubble gitu. Masih ada trik yang lain. Iya. Ya. Jadi pokoknya bos saya bilang, kamu nggak kerja itu, bantuin aja packing biar cepat selesai. Gitu. Admin ikut-ikut ini beda dari yang lain. Ya itu aja sih dari saya mungkin. Oke Mas Dion. Yang mau kasih masukan silakan ya. Open mic aja. Mbak Ani. Saya mungkin bisa kasih pendapat Pak. Silakan Mas Gilang. Ayo. Iya, mungkin untuk proses picking dan packing ya, saya sebelumnya pengalaman kerja di Indomaret Pak, kurang lebih selama 10 tahun. Kebetulan di bagian distribution centernya. Kalau untuk picking, kalau ketika itemnya banyak, itu biasanya kita mapping lokasi sih Pak. Jadi kan ada zona picking, nah itu kita kelompokkan zona item per zonanya dengan biasanya sih yang paling umum food dan non food ya Pak. Kalau untuk di retail kemudian kita mapping juga dengan dan juga peletakan posisi barang di masing-masing zona. Artinya item yang fast moving itu yang paling dekat dengan si pickernya seperti itu. Dan untuk yang slow moving nggak bisa di area paling belakang supaya jarak tempuh antara picker dan item itu juga tidak terlalu jauh sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu picking. Selain itu juga di area picking itu kan juga ada shelving racknya. Nah itu juga biasanya yang fast moving dan itemnya paling banyak diminta oleh outlet itu biasanya kita taruh di yang sejajar dengan jarak pandang lokasi matanya si picker seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau untuk yang di retail, kalau sekarang saat ini saya sudah tidak di Indomaret, saya saat ini ada di
perusahaan gelato, ini SKU-nya tidak terlalu banyak dan biasanya saya mapping berdasarkan lokasi posisi surat jalan. Jadi di surat jalan itu kan sudah ada beberapa, sudah berurut SKU-nya. Nah itu biasanya kita buat jalur pickingnya dan posisi penempatan barangnya itu sudah sesuai, sudah berurut dengan yang ada di surat jalan, sehingga memudahkan si picker untuk mengambil barang. Selain itu juga mungkin kita bisa mengatur kuantiti permintaan kuantiti yang akan dikirim ke outlet. Biasanya kalau misalkan dulu di Indomaret itu kan kalau untuk yang item HR itu biasanya di dalam satu box itu ada lagi kemasan inner, kita biasa nyebutnya Pak. Jadi misalkan sampo dalam satu box itu fractionnya ada 12, misalkan seperti itu. Nanti biasanya dia ada lagi innernya 6. Nah biasanya kita buat kelipatan 6 sehingga si picker itu tidak perlu membongkar lagi kemasan di dalam innernya dan mempercepat pengambilan barangnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Gilang, di Gelato sendiri menggunakan WMS atau apa? Saat ini karena kebutuhannya tidak terlalu ini ya Pak, yang WMS-nya masih digabung dengan yang manual juga sih Pak. Jadi WMS-nya hanya dari sisi penginputan raw material ke dalam sistemnya aja, tapi kalau untuk yang pickingnya semuanya serba manual. Oke, terima kasih Mas Gilang. Ada yang lain, Mbak Ani atau yang lain silakan. Oh Mbak Ani dulu. Oke. Boleh Pak. Kalau di tempat saya kan karena F&B ya, jadi picking dan packing itu jadi satu tim. Jadi saat picking barang itu langsung ditempatkan ke area picking tersendiri dan dikelompokkan ke masing-masing permintaan atau tujuannya, tokonya gitu. Setelah itu mereka packing dengan tote bin dan tim setelah packing itu langsung ada form yang dimana itu tote bin-nya berapa piece, kolinya berapa. Nah itu nanti berguna untuk diserahkan ke driver, dan tote bin-nya itu kita seal gitu, jadi ada penguncinya, jadi driver tidak tahu itu isinya berapa. Jadi nanti yang verifikasi antara si surat jalan itu adalah toko saat terima gitu sih. Jadi jadi satu tim Pak, jadi lebih efisien sih manpower saya gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ani. Ada yang lain mau kasih tambahan untuk case itu tadi? Kak Miracle? Ya Pak. Gimana? Udah ini tercerahkan? Jadi menambah gambaran sih Pak ketika packing itu seperti apa di tempat-tempat yang ada packing. Ya, packing itu begini sih sebenarnya, kan namanya kan dimulai dengan proses picking ya, Kak Miracle ya. Ya. Dimulai dengan proses picking, pasti menggunakan picking list, ya kan? Terus barang diambil, dimasukkan lagi, dikelompokkan lagi ke dalam ini. Picking list itu kan biasa kan berdasarkan tujuan ya. Berdasarkan tujuan, jadi kotak itu untuk satu tujuan. Tadi seperti Mas Gilang tadi ya, ada kemasan inner ya. Itu tambahan-tambahan kemasan yang sebenarnya biaya. Ya. Gitu. Dimasukkan ke kemasan yang lebih besar, ada tambahan lakban lagi, ada tambahan label lagi, ya, untuk identifikasi, gitu. Untuk alamat tujuan juga ditempelin juga, ya. Banyak biaya sebenarnya, gitu loh. Karena tidak sedikit tim lapangan, terutama orang bagian packingnya ya, lakban itu digunakan itu udah seperti ngebungkus apa gitu. Dan lakban itu kelihatan murah, ya, kelihatan murah. Tapi kalau dibeli
dan digunakan kurang pas, otomatis pemborosan juga. Ya, betul. Itu loh. Itu pemborosan juga loh lakban. Jadi pernah nggak teman-teman seperti Bu Ani nih ya? Apakah penggunaan lakbannya hanya 1 kali atau malah dikelilingi ya sampai berkali-kali? Ada tambahan lakban lagi barang pecah belah gitu ya, jangan dibanting dan lain-lain. Tambahan, Pak. Oh ya, Kalau iya. tempat saya lakbannya boros banget, Pak. Karena dia fokus Iya. buat spare part kan, demi keamanan gitu. Aja lakbannya khusus lakban yang berlabel gitu kan. Tapi kalau kardusnya kardus bekas, kita pakai kardus-kardus dari produksi gitu. Kalau itu. Tapi kalau lakban memang khusus berlabel tempat kita, terus di lakbannya muter berkali-kali gitu. Sebenarnya kan lakban yang menggunakan label nama lah ya, ada namanya. itu lebih mahal dibandingkan lakban polos. Polos. Kenapa Mas Dion nggak pakai lakban polos, baru dikasih lakban yang berlabel? Karena dari sebelumnya udah begitu, jadi udah ada sekitar. Nah itu Mas Dion ya? bisa jadiin improvement. Tetap Ya, menggunakan bisa. lakban ininya, lakban labelnya tetap, tapi lakban labelnya jadi lebih sedikit digunakan dibandingkan menggunakan lakban polosnya. Betul. Menyalahi Itu aja aturan? nanti Enggak. ada stiker labelnya lagi ditempel di lakbannya. Iya kan. Banyak kalau proses packing itu banyak biaya tambahan menurut saya. Ya. Di lakbannya, di label, ya, kertas alamat dan lain-lain banyak. Kertas alamat gitu. Tapi itu tadi ya salah satu kalau di Mas Dion bisa improvement itu. Bisa. Ya. Nanti coba deh. Tapi Mas stoknya banyak banget itu. Gunain. Jadi gini, mengurangi biaya Mas Dion. Secara aturan tidak menyalahi karena apa? Mas Dion tetap menggunakan lakban labelnya, tapi jumlahnya lebih sedikit, gitu loh. Lebih sedikit. Karena yang saya tahu lakban yang berlabel itu lebih mahal dibandingkan lakban polos. Iya, boleh dicek, ya, boleh dicek. Isi berapa ribu biasanya? 2.000-an lah. Ya kan lumayan. Iya. 2.000. Ping berapa proses. lakban? Oh, kalau proses begitu sebentaran habis itu lakban, belum lagi kalau dibawa pulang. Iya. Ada nggak yang dibawa Sebelumnya pulang? saya pernah ngurusi lakban soalnya. Oh. Pengajuan lakban per bulan. Jadi setahun saya kasih 4 warna lakban berbeda gitu. Saya pernah ngalamin masalahnya ya. Iya betul. Masalah ini itu sih bukan lakban tapi plastik wrapping. Plastik wrap. Ya. Itu mahal plastiknya. Iya. Ya, kalau penggunaannya nggak dikontrol, pusing bos ininya, bos warehouse-nya coba aja. Ya. Untuk barang itu ya, Pak. Iya. Ya kalau ngikutin aturannya kan harus sekian lilitan, ya kan? Ya kita bisa akalin lah, kan tetap menggunakan plastik wrap-nya, ya kan tetap kuat, tapi nggak setebal itu gitu loh, karena itu mahal. Ya, itu. Iya, Pak Miracle itu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak atas semua jawabannya, Bapak Ibu. Mas Yunurat, silakan lanjut. Oke, Pak Yudi. Mas Roni itu ya. tadi mau nanya ya. Oh iya tadi. Ada ya? Siapa? Mas Roni ya? Ya Nasroni itu yang gambar. Oh. Mau tanya ayo, silakan. Masih nyimak enggak? Ayo Pak Nasroni. Wah, delay ini. Kayaknya ada. Oke, lanjut dulu, Mas Inurat. Nanti kalau Pak Nasroninya open mic, baru kita kasih. Oke, Pak.
Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu semua. Kita jadi banyak dapat insight-insight baru ini. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir ya, bagian shipping ataupun pengiriman. Oke, di bagian pengiriman adalah proses pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Orang kok di pandai mawit anu sajo ilmu itu. Oke, ada 4 ya, 4 juga yang poin yang diperhatikan yang saya highlight di sini. Pastikan semua dokumen dan label pengiriman terlampir dengan benar untuk memastikan proses pengiriman berjalan lancar. Yang kedua, pastikan barang dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan selama pengiriman. Yang ketiga, berikan informasi pengiriman kepada penerima jika memungkinkan ya, untuk memudahkan proses penerimaan barang. Yang keempat, pastikan mematuhi semua regulasi atau peraturan yang berlaku terkait pengiriman barang, termasuk barang-barang tertentu, juga peraturan lalu lintas gitu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di 6 proses ini, receiving, put away, sampai ke shipping, satu proses yang saya highlight ya, di 6 proses ini adalah checking gitu ya. Di 6 proses ini, semua produk ataupun dokumen akan di-checking gitu. Nah, proses checking ini agar tidak salah gitu ya, agar penerimaan kita tidak salah, agar proses picking kita salah sampai ke pengiriman, 2 poin yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah teliti ya. Kita harus cek semua poin cek yang udah ditetapkan. Dan yang kedua, kita harus tetap disiplin gitu ya. Sampaikan ke tim, jangan hanya teliti pada saat-saat tertentu doang, kita harus tetap disiplin. Nah, tujuannya apa gitu ya? Dari semua proses ini adalah di semua proses tujuannya itu adalah biar akurasi kita ya, akurasi stoknya itu terjaga dengan baik, akurasi kita pada saat nanti penghitungan ataupun stok online kita di angka 100% gitu ya. Nah, thank you Bapak Ibu. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Jika ada mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh ya Bapak Ibu. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau sharing-sharing boleh ya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya detail, ikut Jatayu Coaching. Ataupun warehouse webinar ya Bapak. Ya. Kejadian Mas Dion tadi itu ada di tim saya yang lama dulu. Ya, maka tadi saya bilang kan ke Mas Dion masih bisa dicari caranya proses-proses tadi. Ya, saya bocori dikit aja tadi lakbannya ya. Ya, Itu lumayan itu. lumayan. Cobain. Itu salah satu improvement yang bagus. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Ayo teman-teman yang lain. Tadi ada yang mau tanya siapa? Mas Nasroni, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, izin bertanya lagi, Pak Idi. Silakan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke arah butuh masukan, Pak. Saya tuh waktu awal-awal masuk ke gudang, Pak, itu kan untuk shipping ya, dari palet
dimasukkan ke truk itu kan dicurah ya Pak ya, pakai kuli bongkar begitu Pak, kuli muat begitu Pak. Nah, saya itu dulu ada kepikiran bagaimana caranya supaya saya itu mengurangi ketergantungan dengan kuli Pak. Karena namanya tenaga nasi itu kan terbatas dan butuh banyak koordinasi ya Pak ya, apalagi dengan pihak eksternal. Nah, kemudian saya tuh berpikir ada nggak sih forklift gitu ya, forklift yang dia garpunya itu dilengkapi dengan pusher Pak. Jadi dari palet ditarik pakai forklift, kemudian ketika berada di truk langsung aja itu pakai fitur pusher dari garpu forklift itu langsung masuk Pak. Jadi dusnya langsung diletakkan forklift dari palet langsung ke bak truk. Nah, cuman saya pikir-pikir nih agak cukup susah karena ini mengubah tidak cuman di apa namanya loadingnya di truk, tapi juga harus berarti apa namanya letak atau posisi finish good di palet itu berarti harus diatur sedemikian rupa supaya ketika didorong oleh booster garpu forklift itu bisa langsung masuk ke tata rapi di truk gitu Pak. Nah, saya kesulitan gimana caranya ya supaya ketika bagaimana caranya supaya tertata rapi dari penerimaan finish good sehingga tatanan di palet itu bisa langsung ditembak ke bak truk gitu Pak, tanpa harus mengatur ulang tenaga gitu, manusia itu ya. Iya betul Pak, saya mau efisiensi di situ gitu Pak. Alatnya ada. Kalau alatnya ada sih Pak, kemarin saya sempat udah lama sih sebetulnya saya ngobrol sama vendor, ada sebetulnya forklift yang dilengkapi dengan pusher di garpunya gitu Pak. Cuman ya itu merombak cukup banyak sih. Kalau saya sih nggak tahu namanya apa ya, jujur aja, udah lupa juga. Karena itu ada dulu di Kerawang dulu. Itu biasanya kita pakai untuk ekspor, ya. Dan itu menggunakan alas khusus seperti karton, tapi dia tipis. Ya, harganya. Kertas gitu ya Pak ya? Iya, lumayan mahal. Kertas kepala gitu ya Pak? Iya. Slip tip, benar ya. Jadi ingat ini karena pernah slip tip ya. Itu di posisinya juga kan kalau langsung dimasukkan ke truk hanya satu palet, mungkin masih bisa, dan dengan catatan kan barangnya kan harus di wrapping agar tidak terlalu geser. Iya. Ya kan? Karena dulu waktu saya ekspor itu di plastik wrap dan pakai slip tip. Dia menggunakan forklift khusus juga, dijepit kan itunya. Iya betul Pak. Itu loh. Itu kalau dia udah 2 palet bisa, tapi tadi kan harus di wrapping dan pakai plastik slip sheet ya. Slip sheet. Oh, slip sheet. Sheet. Nah, ya, slip sheet. Dan harganya lumayan mahal. Itu justru malah lebih mahal itunya Pak ya, daripada bayar kulinya Pak ya. Iya, iyalah. Ya bisa diakhirkan ke gini, bisa pakai tapi kalau udah dengan TKBM sih susah ya. Udah ada perjanjian dengan TKBM, bisa juga kan menggunakan tenaga harian untuk bantu itu gitu loh. Itu sih Pak Miracle. Oke, siap. Terima kasih Alatnya Pak. ada tapi mahal. Iya betul. Itu. Yang lain? Waktunya masih banyak nih ya. Halo. Nambahin sedikit Pak Yudi. Ayo, ini silakan. Terkait yang ditanyakan Mas Dion ya, ataupun yang disampaikan Mas Dion tadi, ini masuk ke ini benefit atau manfaat dari warehouse management yang baik itu biaya yang rendah. Salah satunya lakban tadi ya. Sebisa mungkin kita buat
standarisasi gitu ya. Sebaiknya yang aman itu saat packing cukup berapa kali gitu ya, berapa kali proses lakban gitu. Itu mungkin bisa di improve sama Mas Dion ya. Jadi di warehouse-nya bisa lebih efisien, dan itu tadi tujuannya termasuk benefit yang kita dapat gitu ya dari pengelolaan warehouse yang baik, biaya yang rendah gitu. Itu sih Pak. Dari Bapak Ibu yang lain? Saya ini ya di kolom chat kan ada Pak Arif Setiawan masalah kurasi stok ya. Intinya itu satu sebenarnya. Checker teliti saat checker teliti saat penerimaan barang dan pengeluaran barang. Admin teliti saat input surat jalan. Kalau itu bisa berjalan tanpa kita melakukan cycle count pun, hasilnya pasti akurat. Itu. Kita melakukan cycle count, ya, melakukan stock of 6, malahan buat tim ada namanya dulu tuh stock keeper ya, ada sebutan stock keeper. Jadi ada orang-orang khusus yang pegang 1 SKU, 2 SKU, dia yang memastikan produk tersebut harus oke. Tapi saat outbound, checkernya nggak teliti, selisih nggak? Ya selisih, gitu loh. Ya, saya terima barang seperti tadi, ya, ada barang rusak sebenarnya karena pengiriman dari pabrik, temen juga yang ini ya, adminnya, dan nanti saya kirim deh, kirimin balik barangnya. Saya pernah kejadian masalahnya, ya, gitu loh. Barang kita kembalikan, dia nggak kirim ke saya balik. Nggak lama stok of 6. Sakit kepala nggak? Sakit kepala, orang barang kita nggak ada 1 palet. Ya. Itu. Makanya transaksinya harus clear saat itu juga. Nggak bisa ditunda. Bila perlu, potong surat jalan. Ya, kirim balik. Selesai. Jangan masalahnya ada di kita, gitu ya. Karena yang gitu tuh susah. Oke, Pak Budi, silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Yud. Semalam semua. Malam-malam. Iya. Mohon advice-nya nih Pak. Kalau untuk penerimaan di bahan kemas ya, biasanya kan kita melakukan proses checking nih. Nah, tetapi di tempat saya yang baru saat ini, untuk bahan kemas primer itu disyaratkan itu sortirnya 100% ya dari total kuantiti kedatangan. Nah, tetapi kuantiti kedatangannya itu sangat banyak ya, untuk sekali kedatangan saja minimal bisa sampai paling sedikit 16.000 pieces, dan itu harus disortir satu-satu. Nah, strateginya seperti apa ya Pak kira-kira untuk bisa lebih efektif dan efisien ya terkait dengan proses operasionalnya Pak? Pak Yudi, minta izin boleh saya nambahkan sedikit Pak Yudi? Boleh, ini siapa ya? Sorry. Saya Pak Yudi. Pak Jajang Pak. Oh, Pak Jajang. Sorry. Silakan Pak Jajang. Ya, Pak Yudi, mengenai pemeriksaan barang, pemeriksaan barang itu ada 2 jenis, di mana ada pemeriksaan atribut dan pemeriksaan variabel. Di mana pemeriksaan atribut itu pemeriksaan yang hanya melihat fisik barangnya saja, hanya melihat fisiknya saja, dia hanya menyatakan mengenai kualitas produk saja. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan variabel,
Pemeriksaan variabel itu pemeriksaan mutu dengan cara mengukur karakteristik produk tersebut. Biasanya pemeriksaan variabel itu butuh alat ukur dan dibawa ke lab. Nah, jadi untuk pemeriksaan itu ada dua ya, atribut dan variabel. Nah, kemudian mengenai sampling. Nah, tadi sebutkan ini kan banyak nih Pak datang barangnya. Nah, dalam teori di gudang itu ada yang namanya, teman-teman yang pernah belajar pergudangan pasti mengenal yang namanya sampling nil STD 105D ya. Nah, itu ada yang namanya AQL, Acceptable Quality Level, di mana AQL ini menyatakan bilangan yang menyatakan perbandingan antara jumlah unit rusak yang dijumpai pada setiap 100 unit produk. Nah, itu ada metriknya. Nanti teman-teman bisa googling juga tuh mengenai metrik AQL ini, karena dengan dengan AQL ini memastikan perjanjian antara supplier dengan pabrik itu sudah benar-benar dilakukan, karena yang namanya produk dikirim dari supplier ke pabrik itu ada beberapa yang rusak. Nah, misalkan dalam 100 item ketika ditemukan 5 yang rusak, itu tetap harus diterima karena sesuai dengan perjanjian. Misalkan barang tersebut persyaratannya rusaknya seperti apa. Nah, jadi tidak semuanya barang yang dikirim itu akan atau tidak semua barang yang dikirim itu bagus semua, tapi dengan perjanjian AQL ini berapa persen bisa diterima, dan ketika itu sudah di atas sekian persen rejectnya maka akan ditolak. Dan sesuai dengan perjanjian ya antara biasanya purchasing dengan supplier seperti itu. Kemudian mengenai perhitungannya itu juga dikembalikan ke kebijakan perusahaan dan suppliernya. Jadi seperti apa nih? Mana yang diterima dan seberapa yang mana yang bisa ditolak. Jadi itu menurut saya dicek dulu perjanjiannya dengan tim purchasing atau procurement ya, mengenai barang-barang yang bisa diterima dan barang-barang ini mestinya ditolak. Seperti itu sih Pak Yudi tambahnya. Oke Pak Jajang, angka toleransi ya. Ya, angka toleransinya berapa nih? Karena itu akan biasanya orang-orang tim purchasing procurement dia sudah tetapkan tuh Pak, berapa nih toleransinya yang bisa diterima dan ini memang harus ditolak. Nanti dalam pengecekan penerimaan barang pun nanti ada teori lagi mengenai ini pengecekannya harus ketat nih, ini pengecekannya longgar, ini pengecekannya normal. Nah, sesuai dengan nanti hasil AQL itu di metriknya. Seperti itu sih untuk penerimaan barang ya. Jadi ya seperti itu Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Jajang. Kalau di Pak Budi ini kelihatan memang harus dicek 100% ya Pak Budi ya? Betul Pak, karena kemarin ya case-nya adalah kedatangan dari 105.000 pieces, itu kami reject itu udah hampir 55%. Aduh. Jadi kita betul sekali. Makanya itu benar-benar kita pakai karena ini kan memang sangat ketat ya untuk kemasan ya, karena kita kan produknya produk kecantikan. Jadi estetikanya juga harus dapat. Ada bintik putih sedikit pun tidak boleh berbayang, tidak boleh ngeblur. Jadi desain dari CRB dan DRB-nya itu sangat ketat sekali. Makanya saya dari kemarin itu lagi nyari cara strategi yang paling efektif untuk proses treatment sortirnya, karena sortir ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah sortir dari sisi warna, terus gambar. Yang kedua adalah sortir kebersihan. Jadi kalau misalkan ada debu pun kita harus treatment dengan ditembak dengan udara. Kalau misalkan ada potensi jamur pun kita kadang juga harus cuci dengan alkohol, kita tembak dengan udara dan diangin-anginkan sampai kering. Nah, kadang yang jadi permasalahan adalah kita antara stok yang kita butuhkan untuk supply ke produksi dengan kedatangan mungkin banyak, tetapi setelah kita lakukan proses sortir dan lain-lain,
ini menjadi timpang karena akhirnya ya kita komplain benar-benar ke apa namanya supplier untuk bisa ini mungkin beberapa kali kedatangan ini sudah mendingan, sudah turun untuk angka rejectnya di sekitar 10-15% untuk per kedatangan. Makanya yang paling saya butuhkan adalah metode apa mungkin yang bisa lebih mempercepat ya dalam proses itu. Seperti itu sih Pak. Barangnya bahan bakunya kalau datang curah, Pak. Kalau bahan baku sih relatif lebih aman ya, karena kan ada QC lab dan lain-lain. Tapi untuk yang bahan kemas ini Pak, jadi kemasan itu untuk yang plastik pouch, terus tuh kayak yang model-model pembersih muka, pembersih wajah itu kan ada tuh yang packaging plastik gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dinikan kita benar-benar sortir satu-satu karena kemarin saja kita ada beberapa defect ya, ada potongan cuttingnya yang tidak rata, terus cetakannya juga tidak rata, bleber dan lain-lain, ada bintik, ada pengotor. Nah, itu sangat dinamis sekali. Berbeda dengan kalau kita bicaranya misalkan untuk industri chemical, food ataupun yang lain masih toleransinya mungkin kita bisa pakai angka toleransi Pak, seperti itu. Di sana ada ini nggak Pak? Ada PSPM, TSRM-nya nggak Pak? Ada, jadi untuk pengecek itu kan kita ada double check ya dari QC dan R&D pun melakukan cek dari sisi quality-nya, terus angka penyimpangannya itu berapa persen, itu juga pas sampling kedatangan. Tetapi pada saat kita pakai memang kita benar-benar harus cek dan sortir ulang karena kita pernah mengalami satu kejadian kita tidak dari sisi sampling oke Pak, lolos kecil sekali untuk apa namanya defect-nya. Tetapi pada saat diisi dengan finish product, ternyata itu ada kontaminan yang masuk, terus ada ini apa namanya gambar ataupun kemasan-kemasan yang tidak sesuai. Makanya belajar dari itu kemarin akhirnya diputuskan adalah treatment sortir 100%. Tapi setiap perusahaan biasanya ada color tolerannya Pak, ada test specification of packaging material dan test specification of raw material. Jadi di sana yang saya alami ya Pak ya, di sana itu dari QC itu akan bandingkan mengenai misal di packagingnya nih Pak, warnanya apakah masuk, nanti akan ada range-nya berapa sampai berapa nih, mana yang acceptable, mana yang harus ditolak. Jadi saya yakin tidak akan 100% itu akan sama dengan misalkan kalau packaging itu dengan gambar warna yang kita minta, misalkan minta warna sunset yellow ada tuh, nanti yang dikirimnya itu misalkan sunset yellow-nya itu warnanya itu lebih dominan kemana 2% atau plus minus 2% dari warna sunset yellow misalkan. Nah biasanya tempat saya seperti itu Pak, jadi ada toleransinya. Nah, kalau misalkan itu harus 100%, nah ketika barang itu dipakai, nah packaging yang tidak masuk standar itu akan dipisahkan dan itu akan di-return Pak. Dan kita hanya bisa pakai yang packaging yang sesuai dengan perjanjian bahwa ini toleransinya plus 2% nih dari warna misalkan. Seperti itu, di tempat saya seperti itu sih Pak, untuk barang-barang yang memang dari display produknya memang harus benar-benar sama dan juga di raw materialnya misalkan ini harus sama karena saya pengalaman di food industry juga Pak. Jadi kalau misalkan warna flavornya ini beda maka ke produknya pun akan berubah warnanya jadi beda. Dan misalkan packagingnya ini kebetulan saya dulu di ini Pak di konfeksionari untuk pemutih gigi gitu. Jadi kalau misalkan displaynya warnanya putihnya agak ke kuning-kuningan, itu memang kita harus tolak karena display itu kan brandnya produk ya. Jadi memang harus kita tolak. Jadi tapi ada toleransinya dan itu yang membuat toleransi itu adalah dari purchasing, NPD dan dari QA. Nah itu memastikan bahwa yang diterima itu sesuai dengan color toleran yang sudah kita tetapkan ke supplier seperti itu sih Pak. Ya,
Sebenarnya sih sama Pak, untuk toleransi kita pun ada, tidak harus 100%. Cuman di sisi proses ininya sih Pak, operasional untuk memisahkan apa namanya barang yang bagus dengan yang reject ini yang jadi concernnya, karena memang apa ya, sangat rigid sekali ya dari mulai detail kita nyortir satu-satu, lebih ke arah sana. Kalau untuk toleransi kita ada toleransi, bahkan untuk RM pun selama dari speknya sudah dicek sama QC masuk, terus ini juga itu tidak jadi concern saya di sini ya, karena itu sudah nggak terlalu ini ya, udah ada bagiannya, dan selama ini pun tidak jadi masalah yang jadi krusial. Yang jadi krusial itu untuk proses disortasinya itu. Jadi dari mulai barang datang, kalau untuk secara kuantiti kita juga tidak ada masalah, tetapi pada saat barang itu akan dimasukkan dalam proses penerimaan, itu kita harus pastikan bahwa yang oke berapa, yang NG-nya berapa. Nah itu di proses itu yang harus benar-benar kita sortir 100%. Ya Kalau betul. untuk toleransinya sih betul Pak, ada Pak. Jadi kalau misalkan ada gradasi warnanya, terus ada misalkan bintik atau apapun, kita biasanya mintakan ACC dulu. Ini boleh nggak dengan kondisi seperti ini? Kalau memang boleh, ya kita akan lanjutkan. Nah di proses pemilihannya Pak, bukan di proses ininya yang jadi masalah gitu Pak. Karena terus terang kita untuk sehari saja kita misalkan produksi ada 5 varian. Nah 1 varian per hari misalkan pemakaiannya adalah sekitar 25.000 pieces. Nah berarti kan ada sekitar kurang lebih per hari 100.000 pieces. Nah itu untuk proses sortirnya saja saya sampai 3 shift Pak. Itu baru bisa untuk cover per hari. Jadi kita benar-benar untuk tiap hari tidak punya buffer stok untuk apa namanya supply ke produksi. Jadi kita benar-benar ada kedatangan, kita sortir. Nih, jadi kadang lama proses di dokumentasinya di seperti itu untuk apa namanya penerimaan seperti itu. Berarti kendalanya di saat penerimaan Pak ya, memastikan bahwa Betul Pak, memastikan bahwa apa yang sudah lakukan cek sampling dan lain-lain oleh QC itu sesuai dengan real yang kita terima di proses itunya yang jadi kendala. Berarti Bapak bongkar satu-satu karton boxnya untuk lihat itu Pak ya, display itunya Pak ya? Betul Pak, untuk kita lihat displaynya satu-satu. Wah itu akan memakan waktu lebih lama Pak untuk. Dan kita punya simbolnya, target ya? itu untuk satu pieces itu sortir itu maksimal 3 sampai 4 detik Pak. Kalau lewat dari itu waktunya kan jauh lebih panjang. Berarti tim gudang dikasih standar warnanya dari QC Pak ya untuk Ya, membandingkan. sudah. Jadi ada CRB dan DRB-nya juga sudah dikasihkan untuk proses sortirnya. Kalau itu menurut di perusahaan Bapak itu kritikal, memang harus dilakukan Pak ya? Karena kalau memang itu Harus, karena kita beberapa kali mengalami kejadian Pak. Kita hanya mengandalkan dari sampling QC, samplingnya itu juga sudah sudah sangat ketat, tetapi pada saat dipakai beberapa akhirnya di reject pada saat QC pas untuk FG-nya. Akhirnya daripada kita ribet di akhir kita harus bongkar reproses lagi, repack lagi, terus ada uji mikro, ada uji bakteri dan lain-lain. Akhirnya lebih baik kita ribet di awal daripada nanti sudah jadi finish good terus di reject. Nah, itu kan biayanya lebih besar lagi. Pak Budi, yang ngerjain tim Pak Budi semua, bukan pakai orang harian? Bukan Pak, di tim saya Pak. Kebetulan saya kan pegang dari procurement, terus di PPIC sama di warehouse-nya. Warehouse itu ada finish good, BB dan BK. Makanya prosesnya kembalinya ke saya semua nih, dari proses nanti pemesanan sampai dengan nanti proses pengecekan dan treatmentnya Pak, seperti itu. Dapat juga harus pakai alat itu Pak, berarti Pak kalau untuk 100% harus. Betul, karena kita perusahaan maklun ya Pak, jadi yang diminta customer itu benar-benar kita harus penuhi. Jadi kalau misalkan ada perubahan spek pun
kita tidak bisa memutuskan sendiri, kita biasanya minta persetujuan dulu apakah bisa diterima atau tidak. Kalau misalkan tidak bisa diterima ya sudah, kita benar-benar strict Pak. Apapun yang diminta harus ikuti seperti itu. Minimal pakai conveyor juga sih Pak Budi. Kalau itu sudah Pak, cuman untuk sortir ininya sih Pak. Karena kan kemasan itu kan ada beberapa varian ya, ada yang botol kecil, ada yang botol kaca sedang, ada yang tub plastik, ada yang plastik kemas. Jadi itu variasinya cukup banyak sekali ya. Satu produk saja minimal 4 variasi Pak. Itu belum kemasan luarnya, master box-nya, plastik wrap-nya untuk per masing-masing pieces itu kadang kita wrap juga Pak, dan ada master box luar. Inner dan outer-nya double. Pak Tama, tadi sempat raise hand, silakan. Ya Pak, cuman mau nanya aja, itu kejadian udah berapa lama Pak? Udah, saya sih baru masuk kemarin sekitar 1 bulan, dan itu kejadian sudah dari setahun yang lalu Pak. Ini makanya saya lagi proses untuk perbaikan di situ Pak. Oke Pak, udah baca perjanjian itunya kerjasama dengan suppliernya khusus di cakupan QC-nya Pak, quality-nya Pak. Sudah Pak. Bahasanya, klausalnya seperti apa Pak? Bahasanya sih kalau semisal ada defect ataupun reject itu dikembalikan dan mereka ganti full Pak 100% untuk proses itunya. Dan kalau misalkan terjadi treatment pun, mereka pun siap untuk menanggung biaya yang dibutuhkan, seperti itu. Satu lagi Pak, kalau emang mau reportkan di timnya Pak Budi, suruh suppliernya yang ngecek sortir di tempatnya Pak Budi. Kemarin sudah dilakukan, hasilnya dari waktu pertama kedatangan rejectnya 55% turun menjadi 16%, tetapi dari manajemen pun tidak serta-merta percaya bahwa itu sudah dilakukan sortir, karena begitu kita sortir ulang ternyata kita masih menemukan di 15% Pak untuk angka rejectnya, seperti itu. Sekarang masih dijalankan sortir sama tim suppliernya? Masih Pak, dan itu terus kita minta untuk sortir, karena kalau tidak ya rejectnya akan naik di atas 20% sampai 50%. Biaya pertanggungjawabannya sudah dikembalikan ke supplier udah menanggung itu biaya yang dikeluarkan. Sudah, jadi semua biaya yang dikeluarkan itu sudah. Oke Pak, kalau semuanya sudah semua Pak, ganti supplier Pak, udah jelas Pak. Kita udah ganti 3 kali supplier Pak. Kita masih cari saat ini ya. Kemarin sih ada beberapa supplier yang masuk ya. Nggak bisa Pak. Maksudnya ganti 3 supplier berarti Bapak harus mengeluarkan klausa yang lebih detail lagi ke supplier yang baru. Gitu. Pengalaman dari 3 supplier yang lama. Jadi berharap mendapatkan supplier yang benar-benar peduli dengan quality. Baik secara spek bahan, kontaminasi, ukuran, warna, apapun itu. Dan kesanggupannya juga harus benar-benar si supplier juga harus benar-benar pegang ya. Betul. Jadi kayak sampel QC-nya, sampel QC seperti apa, terus master sampelnya bagaimana, terus kemudian pada saat kedatangan itu mereka menerbitkan check sheet atau enggak. Check sheet-nya itu mungkin misalkan per 100 koli, kalau ini ada 200 koli berarti ada 2 check sheet. Nah, seperti itu. Kalau memang masih belum percaya, minta tim suppliernya untuk standby di tempatnya Pak Budi untuk sortir. Terus bahkan kalau perlu tim QC di sana atau QA di sana belajar di tempatnya Pak Budi, melihat bahwa ini sering terjadi nih selama proses, ada kontaminasi lah, ada ukuran yang berbeda lah, walaupun setelah disortir oleh tim supplier yang ada di tempatnya Pak Budi. Jadi orang QA di sana juga akan peduli mau improvement seperti apa. Sorry ya Pak ya, kalau mereka sudah
supplier ini sudah dibebankan biaya yang ekstra biaya yang Bapak keluarkan, terus kemudian berkali-kali masih ada masalah, ya sorry Pak, itu supplier berarti udah nggak tanggung jawab. Itu aja sih Pak. Jadi mau nggak mau ya udah kontraknya harus putus. Gitu Pak. Karena Bapak punya apa namanya, punya demand banyak loh. Tadi kan ada 5 varian lah, kedatangan 16.000 per hari lah. Itu bukan angka yang kecil gitu. Jadi Bapak punya bargaining power yang tinggi untuk cari supplier yang benar-benar secara status itu harus strategik gitu. Jadi masuknya bukan transaksional supplier, masuknya ke critical atau bahkan ke strategic supplier gitu. Kalau memang ownernya punya modal Pak, ya udah Pak bikin sendiri Pak. Kemasan primernya, bikin pabrik sendiri. Gitu. Wah, ini kita lagi penjajakan itu ada beberapa supplier ya Pak, supplier baru bahkan di Tangerang, bahkan ada beberapa opsi ya, kita impor pun sedang kita godok wacananya, sedang dibikin ini apa standarnya, terus lagi penjajakan lah dengan beberapa supplier yang lokal yang bagus ya, untuk yang supply ke perusahaan-perusahaan besar kita sedang jajaki, dan ini masih masuk dalam proses penawaran dan negosiasi sih Pak. Ya, kadang-kadang kita lupa sama masalah sih Pak. Masalah utamanya ada di mana gitu. Jadi kita cuman counter apa namanya, bukan masuk ke preventif gitu. Jadi masih korektif ya kan. Oh ya ini perlu disortir aja. Tapi kejadiannya terus loh. Ini kan, nah makanya nanti ada webinar besok nih, namanya Add Waste sama Continuous Improvement. Nah, sortir itu termasuk waste loh Pak. Activity yang waste juga gitu. Jadi itu yang walaupun Bapak udah bebankan ke supplier, tapi kok ya supplier masih dablek gitu loh Pak. Kan itu. Berarti artinya apa? Artinya adalah nilai rejectnya dia itu masih di bawah, nilai beban yang Bapak kasih ke supplier itu masih di bawah nilai rejectnya yang dihasilkan Pak. Gitu. Karena dia merasa, bebannya cuma segini, nilai reject gua tinggi, ya nggak masalah. Kan gitu. Jadi kalau udah ngomong kayak begitu udah bukan bisnis namanya itu Pak. Jadi udah ya paling nggak, dan kalau untuk mencari supplier ya lebih baik sih kalau udah kita mau cari yang critical atau strategic supplier harus visit Pak. Harus benar-benar bibit-bibit bobotnya harus dilihat gitu supaya tidak terjadi lagi di 3 supplier sebelumnya. Itu sih saran saya sih Pak. Karena saya juga pernah melakukan ini waktu di otomotif sama di apa namanya di kosmetik pharmaceutical. Sama Pak, itu juga kasusnya juga tim gudang dibantu sama tim QC untuk sortir Pak, sama persis Pak. Padahal sudah ada sampel, sudah ada check sheet, sudah ada ini, sudah ada lengkap semua klausa-klausa QA yang di internal kami itu sudah jalan semua. Tapi kok rejectnya masih di atas 40%. Udah, mau nggak mau saya ketok palu ganti supplier. Walaupun itu suppliernya owner ya. Loh, ngeri. Tinggal report aja gitu. Ya mumpung saya di sana itu bukan sebagai karyawan Pak, saya sebagai contract base, gitu. Project base. Project base. Jadi saya nggak punya ketakutan Pak di sana Pak. Project base Pak, ya kan mau nggak mau projectnya kelar nggak? Kalau nggak kelar ya udah begini aja, kan gitu. Kalau mau projectnya kelar ya udah ganti supplier. Begitu. Lah projectnya mau ke Anang Santi Pak, ya, udah ketar-ketir kan Pak. Ya udah ganti supplier secepat mungkin selama 1 bulan lebih, 1 bulan setengah, dapat supplier dengan assessment nilai yang bagus, udah komit, klausa-klausanya diperketat, dan mereka bisa melakukan itu dengan sangat baik. Itu sih Pak. Yang semoga aja bisa di copy paste Pak. Bapak kan juga di procurement, jadi lebih leluasa lagi untuk untuk bertindak sih. Enak itu Pak. Siap, terima kasih Pak insight-nya nih Pak. Wah, makasih banget. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Tama. Sama-sama Pak. Kita malam ini bukan hanya belajar tentang warehouse, ya. Procurement juga tuh. Ya, masalah-masalah di seputaran procurement. Ya. Ayo, ada lagi yang lain? Udah
udah 21.29 ya, 1 menit lagi. Kalau masih ada yang mau diskusi silakan. Ada yang mau sharing silakan. Kalau udah nggak ada, kita tutup ya. Ayo, masih. Udah kelihatannya pertama ya. Kayaknya sudah cukup, Pak. Udah sih. Ini sebenarnya ada yang tanya mengenai Kanban. Sebenarnya bukan di ranahnya Lai Sinurat ya. Kalau Kanban gitu ya. Nanti lebih ke apa namanya sistem production system ya. Gitu lebih tepatnya di Toyota Production System. Mungkin kita akan bahas di next apa namanya next podcast lah ya mengenai Kanban sedikit lah. Gitu ya. Itu aja sih. Untuk Pak siapa tadi nih? Pak Harun Syarif. Metode Kanban yang efektif. Ya nanti coba nanti kita adakanlah podcast mengenai Toyota Production System, lebih ke Kanban System. Ya kalau masih bicaranya Kanban System sih sebenarnya masih di dasar tuh Pak Harun. Masih di atasnya masih ada Abunka System, atasnya lagi ada Junpiki System. Lah itu nanti makin ribet lagi Pak. Gitu. Oke Pak Harun itu aja ya. Ditunggu aja Pak podcastnya Jatayu Pak. Nanti yang bawain Pak Tama ya Pak Harun. Tunggu aja. Iya. Buka kamus lagi. Buka kamus lagi. Udah zaman mana tahu itu. Aduh, ya. Nanti kita hadirkan narasumber yang itulah, yang lebih kompeten, yang masih apa namanya masih seger lah ingatannya. Kalau saya harus buka kamus lagi. Buka primbon. Buka primbon lah. Buka primbon. Oke. Masih ada teman-teman? Kalau udah nggak ada, kita tutup ya. Kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah berkenan hadir ya. Pak Budi mau ada lagi? Nggak cukup Pak. Oh cukup. Semoga sukses segera ya Pak Budi clear ya. Pak Budi. Clear Pak Budi. Terima kasih. Ya. Pasti bisa lah, pasti bisa. Pasti bisa. Apalagi pegang procurement kan, udah Pak dia cak-cak aja Pak suppliernya Pak. Pegang 3 itu Pak Tama, langsung 3 itu Pak Budi. Itu terkait semua itu rantai setan semua itu warehouse, procurement. Iya, udah mantap. Sukses Pak. Semangat terus Pak. Terima kasih Pak. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang udah berkenan hadir. Sampai jam segini masih ada 35 orang nih ya. Mantap banget. Jangan lupa ya, program Jatayu Coaching, Warehouse Series ya, webinar, sama apa? G-Training bulan September ya, sekitaran Cikarang. Materinya cakep. Ya, bakal ada materi training yang cakep banget ya untuk teman-teman semua. Oke, itu aja ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Semoga sukses selalu.